Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 1 tahun pandemi berjalan dan vaksin sudah mulai dilaksanakan. Itulah yang luar biasa dari pemerintah kita. Bayangkan dalam situasi yang seperti ini, masih banyak negara yang belum bisa memastikan kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya vaksin yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi dalam 1 tahun, apa saja dilakukan pemerintah untuk menolong rakyatnya. Ada bantuan sosial, ada 6 bagian bantuan sosial, ya, mulai dari sembako, uang tunai, pekerjaan, bahkan PLN, dan yang lain-lain, Bapak Ibu. Semua dikerjakan. Demikian juga di dalam bisnis. Bagaimana pengurangan pajak, lalu penurunan suku bunga, dan bahkan restrukturisasi kredit. Semuanya itu dilakukan oleh pemerintah. Juga di dalam dunia pendidikan. Ada juga di dalam dunia kesehatan. Bahkan dalam situasi yang seperti ini, pembangunan tetap berjalan. Bapak Ibu, luar biasa pemerintah kita. Seolah-olah pandemi, apapun yang terjadi, pemerintah kita kokoh, kuat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Betulkah? Bapak Ibu, memang relatif. Apakah pemerintah kita mampu atau tidak mampu? Tetapi masalah yang kita lihat adalah bagaimana pemerintah berpihak kepada rakyatnya. Nah, kita tahu ya latar belakang Pak Jokowi. Dari masyarakat yang rendah, biasa. Sehingga dia mengerti apa yang sedang terjadi di dalam situasi pandemi ini. Nah, demikianlah juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia imam besar. Dia ada di surga saat ini. Dia tahu karena dia pernah turun ke dunia ini. Apa yang kita rasakan hari-hari ini, dia mengerti. Dia tinggalkan surga yang mulia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Untuk apa, Bapak Ibu? Semuanya itu dilakukan untuk kita. Karena ternyata kita tidak sanggup. Kita tidak bisa mengatasi permasalahan kita. Yaitu dosa dan maut. Itu sebabnya dia lakukan semuanya itu bagi kita. Nah, WPDA kita hari ini Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dialah penolong kita. Dialah perisai kita. Siapa Bapak Ibu? Di dalam Matius 27 ayat 23 dikatakan, Dia yang disalibkan. Dia yang tanpa dosa mati karena kita. Dia tidak berdosa. Dia mati supaya kita yang berdosa, kita dikuduskan oleh Tuhan. Demikian juga dia memberikan hidupnya, menggantikan kita yang seharusnya binasa. Dan hidup itu kita terima, dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Dan pada akhirnya tubuh dan darah Kristus menjadi jaminan bahwa kita akan terpelihara baik di bumi sampai masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Dia penolong kita dan Dialah yang disalibkan bagi kita. Itu yang menjadi tema kita hari ini, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan tamu kita hari ini, Bapak Tindaun. Selamat datang. Beliau dari Satelit Karmel dan Ibu Titi, ya.
Selamat datang Ibu. Mereka akan membawa banyak kabar dari Karmel. Mari sebelumnya kita akan naikkan pujian dan kita akan berdoa. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan dialah perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Amin. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Amin. Seperti kami berharap kepadamu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, ku kasih setiamu.
tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih setiamu, kasih setia. Terima kasih Allah. Kasih setiamu besar, kasih setiamu dahsyat ya Allah. Oh sungguh Bapa, terima kasih, terima kasih Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Buat hari ini kami bersyukur ya Tuhan, jika kami bisa bersama-sama Tuhan di dalam pelaksanaan HF Gembala Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa yang menolong dan memimpin kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan lewat HF Gembala ini Tuhan, kami juga Tuhan merasakan kasih kuasa yang luar biasa Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu juga Tuhan diberkati Tuhan lewat HF ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam House Fam bersama dengan Gembala. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat. Masih tetap kuat? Amin. Amin, puji Tuhan. Kalau sehat, sukacita, pasti ada kesaksian nih. Ya, ada kesaksian dari Pak Tindawan dan Ibu Titi. Silakan Ibu Titi, mungkin mau duluan? Iya, oke, iya silakan. Puji Tuhan, Iya. kami memperkenalkan, nama saya Ibu Titi dari Satelit Karmel, dan kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya bukan karena kami, kekuatan kami, kegagahan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar, yang kami nikmati selama masa-masa pandemi seperti sekarang ini ya. Mungkin banyak orang juga mengalami yang sama, perekonomian atau pekerjaan yang masa-masa sulit, boleh dikatakan seperti itu. Pada awal-awal tahun, karena kami juga mempunyai anak-anak yang sekolah, juga yang memerlukan daring ya, seperti itu. Yang satu lagi kuliah di Inteos ini, yang kami ingin saksikan begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak kami waktu dia mengalami kasih Tuhan waktu dia sekolah di selama masuk sekolah di Inteos ini ya. Sekarang sudah memasuki semester 4. Dan puji Tuhan, semua ini juga karena Tuhan, karena kami juga mendapat bantuan dari gereja. Terima kasih atas berkat-berkatnya Tuhan pakai. Dan masa pandemi kemarin bulan 3, anak kami ini harus dipulangkan karena ada pandemi ini ya. Dari asrama ini harus dipulangkan dan harus mengikuti kuliah online dari rumah. Dia juga mengikuti setiap kegiatan-kegiatan itu online dari rumah. Dan suatu hari laptop yang dia pakai ini blank, gak bisa dipakai begitu ya. Kami bingung, dia katakan, "Ma, bagaimana ini laptop saya rusak?" Karena memang sudah lama sekali laptop itu saya belikan begitu ya, masih masuk SMP dipakai sampai dia masuk kuliah begitu, memang sudah saatnya rusak begitu. Dan kami berdiam ya, berdoa dulu, saya bilang gitu. Dan bawa ke tukang servis dulu, apakah bisa dibetulkan seperti itu. Ternyata laptop ini rusaknya parah sekali dan perlu biaya yang cukup besar bagi saya, menurut saya ya, kemampuan saya. Tapi puji Tuhan, saat itu Tuhan itu tidak membiarkan anaknya kebingungan dalam mengerjakan sesuatu itu, karena Tuhan sudah persiapkan. 2 hari setelah laptopnya rusak ini, tiba-tiba ayahnya ini pulang dari kerja dengan membawa sebuah laptop baru ya. Laptop itu tanpa kami beli, tanpa ayahnya beli, dikasihkan. Ya, bawa apa? Seperti itu dia katakan. Lihat dulu, buka. Dia buka, katanya dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata dia mendapatkan laptop baru itu tanpa beli ya. Dapat berkat yang luar biasa. Juga menurut kami cukup besar lah, seharga kira-kira 15 jutaan begitu ya. Kalau menurut kemampuan saya, kami tidak mungkin dapat membelikan laptop seharga itu, tetapi karena kasih Tuhan,
Tuhan itu tahu keperluan anaknya, dia sediakan saat itu juga. Dan dia boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Tidak dari hanya itu saja ya. Bulan 9 dia harus kembali lagi ke asrama. Dia kembali, dia juga harus mengikuti tes itu ya. Tes itu dia juga ikuti, dan kembali di sana juga harus mengikuti ya tes lagi dan di karantina selama 14 hari ya, 14 hari, dan baru boleh masuk asrama itu. Puji Tuhan semua berjalan lancar dan boleh mengikuti kuliah dengan tatap muka, dengan penyertaan Tuhan. Tuhan juga cukupkan di sana segala kebutuhan anak-anak kami ini ya, anak kami waktu di sekolah itu. Tidak hanya itu ya, juga kami alami yang luar biasa. 2 minggu yang lalu ini si anak kami ini, saya panggilnya Rara, namanya Esra Veronica begitu Pak ya. Saya panggilnya Rara. Ini sakit karena pada hari Senin 2 minggu yang lalu itu dia telepon saya, "Ma, saya sakit, saya harus ke dokter." Iya, periksa. Pada waktu dia ke dokter, kata dokter, dilihat dari gejala-gejalanya itu, dokter mengatakan bahwa itu kena usus buntu. Karena ya dilihat dari gejala-gejalanya di perut bawah kanan ini sakit, kalau di kakinya kalau dibuat gerak sakit. Dan tapi dokter mengatakan seperti ini, mungkin ini hanya kecapean, coba kamu istirahat dulu, minum obat, dan nanti kalau sakit kamu kembali lagi. Dan berapa hari kemudian ini dia juga merasakan mulai ada panas dingin, sakitnya nggak reda, terus mulai mual-mual, pusing, dan dia tidak bisa mengikuti kuliah ya, tidak masuk kuliah pada waktu itu, dan tidak bisa mengikuti doa pagi. Sehingga dosen yang ada ini menanyakan pada temannya, "Mana VP kok gak masuk?" Dia katakan temannya sedang sakit. Pada saat itu juga di WA sama dosennya ditawari, "Kamu harus terima tawaran saya, kamu harus saya antar hari ini ke dokter." Puji Tuhan, hari itu juga diantar ke dokter. Dokter yang kedua ini juga mengatakan, dilihat dari gejala-gejalanya ini kayaknya dia benar-benar kena usus buntu ya. Juga dia telepon, saya juga merasakan takut ya, namanya seorang ibu jauh gak bisa merawat begitu ya. Ada kekhawatiran itu, tetapi kami masih punya Tuhan, kami berpasrah. Amin. Dan kami berdoa. Waktu itu juga kami, namanya seorang ibu juga menangis, bagaimana sampai operasi begitu ya. Sampai malam itu saya telepon lagi. Dia katakan, "Mama jangan mengkhawatirkan saya." Bagaimana saya nggak khawatir kalau anak jauh, kami tidak bisa merawat begitu ya, sakit. Terus kita ajak berdoa waktu malam itu dan dia boleh istirahat. Terus paginya jam 5 ini saya telepon lagi, "Gimana, masih sakit?" begitu. "Iya Ma, tapi sudah agak berkurang. Nanti jam 11 kami harus tes USG untuk memastikan apakah benar-benar kena usus buntu apa enggak." Pada waktu kami telepon, dia saya ajak menyanyi, menaikkan pujian, "Bapa Engkau sungguh baik." Itu berulang-ulang dan kami ajak menyembah lewat telepon dan kami ajak berdoa. Setelah itu kita menunggu hasil ya, menunggu jam, dia harus ke rumah sakit lagi untuk tes USG itu. Dan dia jam 10 telepon lagi, "Mas, saya berangkat ke rumah sakit untuk menjalani tes USG." "Iya Nak, mudah-mudahan nggak sampai lah
sakit itu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan saat ini masih ada. Waktu dia mulai berangkat, saya di rumah itu nggak bisa nahan ya. Saya menangis sambil saya pujikan bahwa saya pujikan terus berulang-ulang, saya memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, itu berulang-ulang sampai dia itu selesai tes USG. Setelah tes dia WA lagi, WA bukan telepon. Ma, puji Tuhan kami tidak kena usus buntu begitu. Wow, puji Tuhan, saya begitu ya. Tidak jadi operasi. Kata terus kenapa nak? Saya bilang begitu. Tanya, kata dokter cuma di usus saya ini ada batu, tapi dokter katakan kami tidak perlu operasi. Saya harus menjaga makan dan minum air putih yang banyak dan istirahat, nanti akan hilang dengan sendirinya, kata dokter seperti itu. Puji Tuhan. Dan karena dia harus menjalani istirahat total begitu ya, dan hari Minggu kemarin tuh saya jemput ke Solo, kami ajak pulang ke Drio begitu, ke rumah biar dapat istirahat, dan kami mengizinkan kepada rektornya supaya dapat mengikuti kuliah online seperti itu, dan semua berjalan lancar. Puji Tuhan tidak sampai operasi, dan saat ini di rumah masih proses pemulihan seperti itu, sudah disembuhkan. Puji Tuhan, karena dengan kuasa pujian kami percaya Tuhan sudah jamah dan Tuhan angkat. Terima kasih. Cara Tuhan tidak kurang ya buat kita. Ada masalah, Tuhan siapkan yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan tolong terus pemulihan buat Rara ya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana dengan Pak Tindaun? Ya, puji Tuhan. Kalau di Karmel kita melihat memang jemaat banyak kesaksian di dalam gereja kita yang di sana. Ini juga kesaksian dari jemaat atas nama Ibu Hana. Beberapa waktu lalu pas di Februari, jadi ceritanya bahwa dia ini sebenarnya udah sakit, bahwa diabetes ibu ini tinggi, termasuk kolesterol dan juga asam urat. Dalam hal yang bersamaan bahwa anaknya yang di Surabaya itu harus swab, Pak. Untuk satu persyaratan kerja kan memang harus diutamakan. Ternyata hasilnya positif kan begitu. Ketika dikatakan positif oleh dokter, si anak ini pun harus isolasi. Dia memilih isolasi mandiri dan dia koordinasikan dengan pekerjaan supaya diisolasi mandiri di rumah. Dan perusahaan sendiri juga setuju karena perusahaan itu juga mensuplai obat yang yang mereka butuhkan ya. Jadi waktu di dalam hal yang bersamaan, ibunya ini yang sudah tua memang juga mengalami penyakit, terus anaknya juga dirasakan seolah-olah ya kalau kita udah positif kan dianggap sudah COVID ya. Mentambah shock, Pak. Jadi dia tambah shock, semakin menambah ya tekanan darah yang begitu tinggi. Sama dengan halnya tadi, ya dia juga sebenarnya minta waktu sampai 12 hari. Jika nanti masih positif anaknya, tentu semua keluarga ini juga harus diswabkan gitu. Tapi ya puji Tuhan bahwa Ibu Hana ini juga punya iman yang kuat. Dia memperkatakan bahwa tidak akan terjadi sebuah penyakit seperti yang terjadi kita lihat sekarang ini gitu ya. Mereka juga mengandalkan Tuhan dengan ada pertolongan obat yang diberikan dokter itu, sehingga pas 12 hari ke depan mereka anaknya swab kembali itu negatif, Pak. Jadi hingga saat ini puji Tuhan bahwa anaknya bisa kembali bekerja dan ibu ini juga ikut sehat, Pak ya. Ini yang menjadi luar biasa yang kita lihat di dalam jemaat kita di sana. Bagaimana iman, memang lebih banyak mengandalkan iman ya. Kita melihat iman yang luar biasa ini kadang membuat kita sendiri juga jadi kuat, Pak ya. Kuat yang luar biasa. Ini salah satu dari jemaat kita juga, Pak. Jadi memang
hanya iman aja yang lebih ditonjolkan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan, biar kita tetap percaya ya Bapak Ibu semua, bahwa pertolongan Tuhan itu akan terus menolong hidup kita dalam apa yang kita kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Hatiku tenang berada dekatmu, jalan hidupku. Hatiku tenang
kita terus boleh memandang kepada Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya kekurangan, apalagi sampai meminta-minta. Mungkin ada tambahan sekali lagi, Pak. Iya, Pak. Oh ya, Puji Tuhan. Di gereja Karmel, Pak, sebenarnya saya tadi malam ngomong sama istri begini, Pak. Kalau andai kata ada terjadi yang COVID di Karmel, pasti Pak Gembala akan menegur kami, karena kami meminta waktu itu dengan sangat sedikit memaksa, mungkin harus ibadah. Di tempat kita juga ada, bisa dikatakan sudah banyak lansia. Ibu Rusmini, ibu ini tinggal di rumah anaknya yang kebetulan tidak satu iman dengan kita, Pak. Jadi setiap hari karena dia di rumah anaknya, mereka jualan warkop lah ya, dan sekarang juga ada jual kelapa muda. Juga sakit pas Maret ini, sakit pilek batuk yang sudah agak mengarah kepada COVID. Di satu sisi anaknya ini pun takut membawa ke rumah sakit karena dari gejala-gejala ini COVID gitu ya. Akhirnya diputuskan untuk dibawa ke dokter praktek. Kemudian di dokter praktek karena dia suhunya sampai 38, Pak, sudah 38. Jadi dibawa dokternya pertama setelah di check up dikasih obat, coba diminum, nanti kalau ada perubahan kita akan lihat dulu perkembangannya. Tapi kalau tidak ada perkembangan, bahwa ibu ini harus tetap dirujuk ke rumah sakit, kan gitu, Pak ya. Jadi singkatnya dia setelah minum obat beberapa hari, ternyata puji Tuhan bahwa ada perubahan, bahwa di sana menunjukkan ke arah yang lebih sembuh gitu, Pak ya. Kemudian dia kembali ke dokter itu, dan dokter itu mereka juga menyarankan dokternya agar tetap menambah kayak obat suplemen aja, tidak perlu untuk ke rumah sakit, karena sebenarnya bukan COVID gitu. Jadi memang karena faktor udah tua bisa juga, Pak, karena mungkin udah capek, Pak ya, juga karena dia menjaga warung dengan anak-anaknya, Pak. Ini saya merasakan bahwa ibu ini kemarin sudah ibadah, waktu itu juga di HF disarankan jangan dulu sampai ikut HF karena kita khawatir juga kan gitu kalau udah agak panas kan. Puji Tuhan sehat, Bu ya, dengan cara dengan perobatan dokter yang sangat biasa, artinya bahwa dengan anggaran biaya yang sangat murah, Tuhan bekerja juga buat keluarga ini, Pak ya. Kita yang rasakan di sana yaitu. Makanya ini saya bilang ada dua hal tadi dari Bu Hana dengan Ibu Rusmini. Saya itu tadi malam sebelum ke sini udah ngomong sama ibunya di rumah. Coba ini akan terjadi. Pasti kami ini kena tegur. Tapi Tuhan itu baik ya, luar biasa. Jemaatnya tidak akan pernah dibiarkan untuk mengalami penderitaan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Pak, saksiannya. Mungkin ada lagi? Baik, Pak ya. Dari tambahan lagi ada jemaat kita. Ini Bapak Denny Irawan, juga salah satu ketua HF di Puncak Anom. Suami istri melayani di gereja. Istrinya guru sekolah minggu dan guru, sama-sama guru mereka, Pak ya. Beberapa waktu lalu mereka mau bekerja karena antara jaraknya dari tempat kita ini ke Surabaya itu lumayan jauh, Pak ya. Kalau kita telat dikit aja mungkin waktu ngebut atau apapun kita mungkin ngejar waktu ya. Mereka pun berangkat bekerja. Waktu berangkat bekerja ya ternyata bahwa mereka sendiri itu tidak pernah berpikir ya, pas mau nyalip truk, ternyata dari depan juga itu ada motor, sehingga dia, Pak Deninya, berusaha untuk mengelak malah jatuh, sehingga ya mengalami lecet-lecet sedikit di dalam tubuhnya, Pak ya.
Puji Tuhan, tapi mereka tidak sampai dengan kena kepada track itu sendiri. Kalau coba itu kena ke track ya mungkin beda lagi ceritanya Pak ya. Tapi kita percaya memang bahwa anak-anak Tuhan itu selalu diberikan jalan keluar lah sama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong di dalam kesesakan, di dalam persoalan begitu mereka juga Tuhan tolong sehingga mereka tidak mengalami susah yang sangat luar biasa walaupun jatuh, tapi mereka masih tetap bisa beraktivitas, mereka juga bisa beribadah. Bahkan kemarin minggu saya ngomong dengan Pak Denny, Pak Denny, ini sebuah kesaksiannya akan diangkat di HIP Gembala. Ini kita harus sampaikan Anda supaya jangan kaget kalau kita ini sampaikan, biar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita sampaikan, oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi disampaikan. Jadi kita melihat di sini bahwa hal-hal yang sepele yang mungkin kita anggap ringan, tapi Tuhan juga bekerja di sana Pak ya. Tuhan juga ada. Ya kami bersyukur, berterima kasih bahwa di Karmel itu adalah orang-orang yang kuat ya, dan juga jemaat-jemaat yang selalu percaya dan selalu bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan. Ini yang bisa kami sampaikan dari Karmel. Ya, semoga menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Tuhan tolong kita semua ya. Bapak Ibu terima kasih buat kesaksiannya. Salam dari kami untuk Bapak Ibu sekalian ya yang di sana. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita di dalam perjalanan kehidupan kita, bisa saja sesuatu terjadi. Laptop rusak, lalu harus mengalami sakit penyakit, bahkan kecelakaan. Tetapi ini yang Tuhan katakan kepada kita. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan, tetapi aku sudah mengalahkan dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap damai sejahtera. Hari ini kembali kita diingatkan masa-masa di mana Tuhan Yesus akan disalib. Hari demi hari, minggu demi minggu, dicatat di dalam kebenaran firman. Apa yang Yesus alami. Mulai dari Taman Getsemani, bagaimana dia bergumul. Saat dia diadili. Dan pada akhirnya, sekali lagi, dia harus disalibkan. Ini semua dia alami. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Dan di dalam WPDA kita dikatakan dialah penolong kita, yaitu dia yang disalibkan. Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang seharusnya kita hadapi, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Ditimpakan kepada Tuhan, sehingga kematian Tuhan benar-benar menjadi jawaban bagi setiap kita. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 33. Kita lihat ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel, sampai akhirnya mereka ada di Mesir. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan mereka. Yang tadinya mereka mendapatkan segala sesuatu di Mesir. Kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan di dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi pada akhirnya Mesir menjadi sebuah ikatan bagi mereka, menjadi sebuah penderitaan. Dan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24-25 di situ dikatakan bagaimana mereka berteriak kepada Tuhan.
dan Tuhan mendengar. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dan bagaimana Tuhan melihat bangsa pilihan ini, Israel, umat perjanjian ini. Dan akhirnya Tuhan memberi perhatian dan menolong mereka. Mari kita akan melihat di dalam WPDA kita, di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Di situ ayat yang ke-6 berkata begini, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang dilakukan Tuhan. Menghapus, menebus dosa kita, untuk Tuhan membawa kita kepada kekudusan. Inilah yang utama dan yang pertama. Waktu kita diperdamaikan, maka tidak ada cara lain. Kita harus ditebus dari dosa. Kita harus keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari dosa kepada kekudusan. Disitulah kita diterima oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang mengasihi, mereka yang setia kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan menebus mereka dan menguduskan. Lalu yang kedua, ayat 19. Mazmur 33. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Melepaskan jiwa mereka dari maut. Mereka ditebus dari maut kepada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 400 tahun bangsa Israel di Mesir. Itu berbicara tentang kegelapan, penderitaan yang harus mereka alami. Dan di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10 Tuhan katakan begini. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Yang kedua yang Tuhan mau nyatakan kepada kita setelah kita ditebus dari dosa kepada kekudusan. Maka yang kedua, dari maut kepada hidup. Dan itu dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan dahsyat. Bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Dan yang berakhir dengan peleburan darah anak domba. Demikian juga pada waktu 400 tahun bangsa Israel ditinggal oleh Tuhan. Dan ini berbicara perjanjian lama dan perjanjian baru. Masa-masa setelah Maleaki. Di situ tercatat 400 kegelapan. Tidak ada nabi, tidak ada imam, tidak ada suara Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya perjanjian baru Yesus datang. Melalui darahnya dia menebus dosa kita. Dia menebus kita dari maut. Yang terakhir yang ketiga. Ayat 19 tadi. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Inilah pada akhirnya perjalanan hidup kita. Setelah kita dipanggil keluar dari Mesir. Untuk kita masuk tanah perjanjian. Maka 40 tahun mereka harus ada di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Ada mana surgawi. Ada burung puyuh, ada tiang awan, tiang api. Dan yang lebih lagi apa yang mereka pakai. Baik itu baju, pakaian, kemah, sepatu dan sebagainya. Tidak usang selama 40 tahun. Itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Setelah mereka ditebus, mereka diselamatkan. Maka mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Akhir dari perjalanan hidup kita, surga yang mulia. Maka di dalam perjalanan ini Bapak Ibu, Tuhan menjamin, Tuhan memelihara kita. Tubuh dan darah Kristus adalah benar-benar makanan dan minuman. Sehingga di dalamnya kita terpelihara.
Di dalam Keluaran 34 kembali kita akan melihat ayat 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tidak ada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali 1 tahun. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan kepada kita. Dia akan memperluas daerah kita, memperluas kesejahteraan kita, memperluas pekerjaan kita, memperluas kesehatan kita. Apa saja Bapak Ibu, itulah janji Tuhan kepada kita. Mata Tuhan tertuju dengan Dia menebus dosa kita, Dia melepaskan kita dari maut kepada kehidupan, dan yang ketiga Dia memelihara hidup dari kelaparan dan membawa kita dari padang gurun, yaitu dunia ini, kepada kekekalan di dalam kerajaan surga. Itu yang dilakukan Tuhan, sebab hanya Dialah penolong kita. Dia yang disalibkan. Saya berharap minggu-minggu ini, mari sesuai dengan WPDA kita ada di dalam masa-masa Kristus disalibkan. Ini akan benar-benar membawa kita kepada satu pengharapan, satu jaminan bahwa di dalam Kristus, di salib Kristus, ada penebusan dosa, ada kehidupan, dan ada pemeliharaan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Ku kan bertahan dalam tekanan. Ya Yesus. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Ya Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Amin. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Ya Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bergabung kami di dalam doa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa seperti ini. Kita butuh pertolongan. Dan hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan. Karena Dia penolong kita, karena Dia disalibkan bagi kita. Kalau hidupnya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Dia bukan tidak tahu apa yang menjadi masalah kita. Karena memang Dia pernah datang ke dalam dunia ini. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Dia memahami, Dia mengerti, Dia peduli apa yang kita alami hari ini. Datang kepada Tuhan, karena di sanalah pertolongan kita. Hari ini kita akan mendengar beban-beban doa dari saudara kita di Karmel. Mari silahkan Pak. Ya, yang untuk didoakan. Di antaranya Bapak Suraji, HF sebelumnya sudah pernah Pak, yang kakinya diamputasi,
sekarang berada di Banyuwangi. Mohon doa supaya semakin diberi kepulihan. Ya. Dan yang kedua itu untuk Pak Daryono, kita juga mohon doa supaya mendapatkan pekerjaan karena Bapak ini sudah lama menganggur, dan juga Ibu itu Tuhan berkati di dalam usaha keliling yang dengan menggunakan sepeda motor. Dan yang ketiga berdoa untuk Bapak Sutrisno juga untuk pekerjaan supaya Tuhan juga tolong diberikan jalan keluar dalam keluarga mereka. Yang keempat itu Neta, juga mohon doa bahwa untuk pekerjaan karena sekarang ditinggal sama lakinya Pak, jadi sendiri untuk melakukan pekerjaan dan untuk mengurus anaknya yang 2 orang sekolah Pak. Dan yang selanjutnya untuk 2 anak saya sendiri, Hari Arta Jaya Tindaon, masuk di 24 Maret usia 23, supaya Tuhan kuatkan, Tuhan tolong bahwa dia berada di Kupang, NTT, bekerja Pak. Itu aja yang kami bisa sampaikan. Makasih. Ya, baik. Juga kita sudah menerima beberapa penelpon yang menghubungi hotline kami. Kita juga akan berdoa bagi mereka. Dan kepada Bapak Ibu sekali lagi yang sedang menyaksikan, yang ada bersama kami ber-HF hari ini, kita juga akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kembali kita berdoa, kita naikkan pujian ini. Engkaulah perisai, Engkaulah penolong, Engkau yang disalibkan, Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Jatuh di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah gunung batu kami, menara keselamatan, kota benteng kami, dan kami tidak akan pernah goyah. Sungguh Bapa, perbuatanmu ajaib, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Sungguh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, perjalanan yang berliku-liku, bahkan naik turun sedemikian tajam, sehingga kami ketakutan, sehingga kami mengalami penderitaan, sehingga kami dihempaskan. Tapi syukur kepada Tuhan, bahwa semua memang harus terjadi. Tetapi itu untuk menunjukkan, untuk membuktikan
bahwa hanya Tuhanlah penolong kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kami terus berdoa, terus berharap, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah jawaban, Engkaulah pertolongan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Suraji dengan pemulihan setelah dia mengalami amputasi. Sekalipun kami jauh Bapa, tapi kami percaya dimanapun dia berada saat ini, kesembuhan, pemulihan, dan penghiburan Tuhan ada di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Sutrisno dengan pekerjaannya, untuk Pak Daryono dengan pekerjaannya. Bapa, inilah beban-beban hidup kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Ibu Natalia, Tuhan. Oh, kiranya pekerjaan-pekerjaan yang begitu menyulitkan hari ini, Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka Tuhan juga akan memelihara anak-anaknya. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan Tuhan akan menuntun. Maka akan terbukalah jalan-jalan. Apapun yang mustahil bagi kami hari ini, semuanya akan dinyatakan melalui mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga anak hari Tuhan, yang sudah Tuhan tambahkan umurnya. Oh, yang sekarang ini jauh karena dia harus bekerja di Kupang. Tuhan, berkat-Mu atas dia. Segala jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang diharapkan orang tua akan menjadi kenyataan. Bagaimana anak ini menjadi berkat, sekalipun jauh dari mata mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan di dalam doa-doa yang menghubungi kami di dalam hotline kami ya Allah. Kami berdoa untuk anak Ica, untuk anak Selo yang sakit. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang rentan dengan sakit penyakit, dengan pancaroba hari-hari ini, biar Tuhan tolong kami semua, baik juga yang sudah lansia. Seringkali kami harus menghadapi sakit penyakit, tapi kami percaya bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Tidak ada sakit penyakit yang begitu sulit di hadapan Tuhan. Semuanya akan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Pak Sola Gracia Tambah, yang hari-hari ini dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan kembali memberikan imun yang kuat setelah dia harus menghadapi COVID. Dan kami percaya Tuhan, imun yang kuat itulah yang akan membawa dia sehat-sehat hari ini. Kami menyerahkan Tuhan Saudara Krisli dengan pekerjaannya, dan Ibu Nani yang dengan sakit lambungnya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Kami tidak tahu seberapa besar perkembangan dari apa yang kami doakan hari-hari ini, tapi kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu hari ini yang bergabung di dalam HF Gembala, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari tempat ini, dalam kesehatian kami berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Apapun masalah mereka, sakit, penyakit, pekerjaan, rumah tangga, dan yang lain-lain Tuhan, beban-beban ini Tuhan. Kami percaya kalau Indonesia Tuhan pulihkan, maka setiap kami pun juga akan mendapat dampak. Akan ada pemulihan. Tuhan buka jalan yang mustahil itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bahwa penyertaan Tuhan cukup apabila Tuhan beserta dengan kita. Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Sakit penyakit akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala pekerjaan akan didapatkan. Karena Tuhanlah yang membuka jalan bagi mereka. Dan segala macam beban masalah di dalam rumah tangga Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan berikan kebahagiaan. Tuhan berikan anggur yang baru. Orang tua, anak, suami, istri, menantu, cucu, dan sebagainya. Biar semuanya di dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga pelayanan gereja hari-hari ini, yang akan memulai dengan on-site-nya, tatap mukanya. Dengan berbagai macam cara kami menjaga ibadah kami benar-benar baik dan sehat. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan kami boleh kembali beribadah
seperti sedia kala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Allah pembuat mujizat adalah penolong kita. Dan di atas salib itulah kita mendapatkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, Puji Tuhan. Titi, Pak Tindaon buat kehadirannya dalam Host Family bersama dengan Gembala. Sekali lagi salam dari kami untuk jemaat ya, di mana Bapak Ibu melayani semua. Biar kita terus kuat, sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Kami juga masih tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa. Mari sampaikan kepada kami. Jangan berdoa sendiri. Ada kami yang selalu mensupport Bapak Ibu dalam doa. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Biar itu menjadi sukacita kami ketika kami boleh berdoa. Baik, puji Tuhan, akhir kata kami seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Host Family bersama dengan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.